semangat. Tentunya di siang hari ini saya bersyukur karena bisa berkumpul dengan rekan-rekan guru yang ada di PAUD Cilukbah. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Syanian Bung, dan rekan-rekan guru yang ada di PAUD Cilukbah. Nah, di sini sebelum kita akan memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa, dan doa boleh minta kesediaan dari Ibu Kepala Sekolah. Dipersilakan. Kita sambil doa. Tuhan Yesus, Allah kami sembah dan muliakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami masih boleh diberikan kesempatan lagi untuk mengajar, untuk belajar, dan kami tahu kesempatan ini adalah pemberian. Biarlah kami boleh belajar dan boleh mengamalkan itu di dalam kehidupan kami sebagai pendidik, dan kami boleh mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan. Terima kasih dan belajar ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Syana. Nah, jadi tujuan dari kegiatan hari ini, guru penggerak itu di pendidikan guru penggerak di modul 174 membahas tentang budaya positif. Dan karena berkesempatan saya calon guru penggerak angkatan 10 yang ada di Kabupaten Minahasa yang berasal dari PAUD Cilukbah, TK Cilukbah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, apa sih menurut ibu-ibu, pengetahuannya ibu-ibu tahu yang tentang budaya positif ini seperti apa? Kalau bisa. Iya, kesopanan. Terus ada lagi pendapat yang lain tentang apa sih yang budaya positif dalam pikiran ibu-ibu dan rekan-rekan guru? Kebiasaan yang baik, ya betul. Ada lagi? Nah, betul sekali. Budaya positif itu adalah kebiasaan atau sama dengan karakter. Ada 8 konsep inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol sebagai guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi dalam kesempatan kita pada siang hari ini yang akan kita bahas tentang budaya positif. Nah, budaya positif seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menunjukkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan dukungan dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, kenapa budaya positif itu penting di PAUD? Karena dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak. Terus membangun kebiasaan positif yang akan dibawa anak-anak di masa depan. Terus dia memperkuat hubungan antara anak, guru, dan orang tua. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga pendidik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, berdiferensiasi di sini pembelajaran berdiferensiasi atau sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, kebutuhan belajar kalau menurut ibu-ibu, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Seperti apa? Pemahaman dari ibu-ibu. Tandanya anak kan ada RPPD yang sudah kita susun, dan anak memberikan tema baru. Itu
kita sebagai guru harus tahu juga mengalihkan itu mengikuti anak. Jadi kita perlu belajar ada ya seperti beda-beda lah pembelajaran di dalam kelas. Tidak harus ikut apa yang sudah kita tuju. Jadi mengalihkan ke pembelajaran yang sesuai keinginan. Iya, betul sekali. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sama dengan sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi walaupun RPP yang kita susun sudah tujuan pembelajarannya yang akan kita sedangkan mempersiapkan dulu pembelajaran. Terus DP tujuan pembelajaran kita sudah tahu. Tapi dalam kenyataan dalam pembelajaran itu ada anak kegiatan anak yang mengalihkan dengan pertanyaan, tapi masih ada kaitannya dengan tema atau tujuan pembelajaran. Nah, itulah sesuai dengan kebutuhan siswa itu yang berdiferensiasi. Jadi, kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada guru itu sudah siap, nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk yang berdiferensiasi karena bertepatan itu kita sebagai guru harus tahu dulu murid itu kesiapan belajarnya seperti apa. Terus kebutuhan belajarnya anak itu, siswa itu seperti apa. Jadi dia kurang mengalir sesuai dengan pembelajaran anak-anak lakukan itu. Jadi kalau kita sebagai guru ya akan mengikuti begitu, tapi tentunya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke. Dengan kebutuhan perkembangan kemudian nah di sini kalau menurut Ki Hajar Dewantara, dia bilang di situ kita kok sebagai guru itu harus tinggal menuntun anak. Jadi pembelajaran itu guru sebagai guru dia tinggal karena menurut beliau itu anak itu sejak lahir kan dia bukan seperti kertas yang kosong, sehingga guru itu seenaknya mengisi semua pengetahuan atau pembelajaran atau karakter kepada anak dan sampai seenaknya guru mengisi. Tetapi menurut beliau anak itu bukan juga seperti kertas yang sudah penuh dengan tulisan sehingga percuma itu guru mau isi tulisan itu di kertas kosong. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan anak itu dilahirkan dia sudah ada tulisannya di dalam kertas tetapi masih kurang. Nah, di mana kita sebagai guru untuk menebalkan tulisan yang masih kosong itu. Jadi tugas kita sebagai guru tinggal menuntun. Jadi bukan kita mau seenaknya mau isi pembelajaran itu kepada anak. Nah, di situ jadi di situ tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Jadi kita tahu bersama profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, ini yang karakter-karakter yang kita bisa tanamkan untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada diri anak. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bergerak, kritis, dan mandiri. Nah, itu yang kita sebagai guru akan berusaha menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada anak supaya mereka itu bisa menjadi anak yang mandiri itu sesuai dengan elemen-elemen ayat pelajar Pancasila. Terus selanjutnya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menunjukkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ini yang dimaksud dengan disiplin positif. Dan tujuan disiplin positif ini untuk membantu murid mengembangkan motivasi intrinsik, bertanggung jawab, dan kemandirian, serta dapat menunjukkan karakter positif yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, cara menerapkan disiplin positif, disiplin yang mengajarkan
bagus itu dari anak, dari diri anak, bukan karena dia melakukan itu karena ada hadiah atau ada penghargaan. Jadi disiplin positif ini kita bagaimana cara guru menanamkan disiplin yang memang dari dalam diri, bukan karena dia lakukan itu disiplin itu karena dia takut ada hukuman, karena dia takut ada atau dia melakukan itu karena ada sesuatu yang dia inginkan. Itu yang dari eksternal gitu. Jadi yang dimaksud di sini disiplin positif itu dia melakukan segala sesuatu itu datangnya dari dalam diri anak, karena kalau dia datang dari diri anak dia melakukan itu memang karena dari dia sendiri, bukan karena orang lain, karena ada ancaman atau ada hadiah. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang mencerminkan kebaikan dan penuturan budi manusia. Nilai-nilai ini melampaui norma dan aturan sosial dan menjadi pedoman instinktif yang mendorong individu untuk bertindak dengan cara yang etis, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang. Nah, contohnya keadilan. Dia bersikap adil dan tidak memihak dengan segala situasi. Kejujuran dan bertindak kejujuran. Dia bertindak dan berkata dengan benar tanpa ada tipu daya begitu. Terus bertanggung jawab. Dia dapat menyadari dan melaksanakan kewajiban dengan penuh kesadaran. Itu contoh dari tanggung jawab. Terus kasih sayang. Dia dapat menunjukkan kepedulian dan ketulusan terhadap orang lain. Keberanian, dia dapat berani bertindak dengan teguh meskipun ada risiko. Kesabaran, mampu menenangkan diri dan mengendalikan emosi dan dalam situasi sulit. Jadi di sini ada contoh-contohnya. Ini yang guru bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak. Terus menanam nilai-nilai kebajikan harus dilakukan sejak dini, dimulai dari lingkungan keluarga dan sekolah. Orang tua dan guru berperan sangat penting dalam menjalani teladan dan memberikan pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita harus menanamkan dari sejak dini. Makanya kita katakan dari lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh dan sekolah. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan eksternal, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri orang lain dari eksternal, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ini yang dari internal. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, mereka dapat menghindari hukuman. Jadi ini dari dia punya diri sendiri. Jadi dia tidak terpengaruh dengan hukuman, membuat penghargaan, berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri mereka. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup. Nah, bertahan hidup di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu kebebasan. Dia dapat mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Salah pendidikan. Jadi ini apalagi di anak-anak PAUD itu kasih sayang dan rasa diterima itu, apalagi ke anak-anak yang anak-anak di rumah atau di keluarga yang kekurangan kasih sayang di PAUD itu, kalau kita sebagai guru memberikan ini semua, pasti anak itu akan bisa berpindah dalam sekolah dan kita bisa melihat karakter anak. Dari sejak ini kita sudah melihat, dan inilah yang menjadi kebutuhan dari manusia.
posisi kontrol seorang guru, dia sebagai penghukum. Nah, jadi ini contohnya penghukum. Posisi kontrol guru, seorang guru, dia penghukum. Itu ada kata penghukum karena contohnya, misalnya tuh anak itu datang terlambat, langsung suruh tuh anak, langsung suruh, baron misalnya gitu, lapangan gitu, langsung suruh itu baron gitu. Jadi dia penghukuman itu dia baron di lapangan. Nah, terus ada kasus contoh sebagai dia itu datang terlambat. Terus sebagai teman, contohnya itu anak itu datang terlambat, langsung dia contoh, kamu kan sudah tahu kalau datang keyakinan kelas yang sudah kita lakukan itu tidak boleh datang terlambat. Nanti berikut jangan datang terlambat ya, begitu. Jadi ada penekanan kesalahan situ, tetapi cara pemberitahuan itu sebagai teman. Nah, kan kita sudah ada kesepakatan bahwa tidak boleh terlambat. Kenapa kamu terlambat seperti itu? Dan itu jangan sampai terlambat lagi ya. Jadi cara mengarahkan ke anak itu sebagai posisi sebagai teman. Kalau itu tadi hukum langsung suruh tuh, dia langsung berlari di lapangan seperti itu. Terus sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau itu contohnya dia sudah datang terlambat. Terus dia sudah tahu konsekuensinya. Dia mau datang dia mau berputar di lapangan. Jadi dia lihat jangan lagi ya terlambat, berikut jangan lagi. Jadi dia cuma lihat, kamu kan sudah tahu konsekuensinya. Jadi langsung dia lakukan, dia langsung lihat sebagai pemantau seperti itu. Terus membuat merasa bersalah. Nah, kamu kan sudah tahu itu ada kesepakatan kita bersama, tidak boleh datang terlambat. Kalau kamu datang terlambat, kalau sering datang terlambat, ibu guru yang akan dimarahkan, yang akan dimarah oleh kepala sekolah. Kamu suka ibu guru yang selalu dimarahkan oleh kepala sekolah, dia dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi membuat itu siswa itu merasa bersalah. Jadi guru itu membuat siswa itu merasa bersalah. Jadi seperti itu contohnya. Lalu terus sebagai manajer. Nah, sebagai manajer itu dia ada konsekuensi. Dia sudah buat aturan, dia sudah buat aturan, terus ada kesepakatan apa yang harus dilakukan kalau dia melanggar. Terus dia menstabilkan, dia cari solusi, dia menanyakan apakah perbuatannya itu sudah betul, tetapi dia pasti ada alasan kenapa dia sampai terlambat. Mungkin dia pengendak terlambat. Terus kalau dia sudah ada alasannya itu, bagaimana cara supaya dia dapat mengatasi masalahnya itu? Tindakan apa yang dia misalnya dia datang terlambat? Kamu datang terlambat. Kenapa kamu datang terlambat? Seperti itu. Terus anak itu jawab, mungkin dia bangun lat sampai dia terlambat. Nah, terus dia tanyakan, bagaimana caranya supaya tidak terlambat? Anak itu bisa jawab, berarti kita mau tidur lebih cepat, atau mau bangun supaya kita boleh bangun cepat, kita datang lagi ke sekolah, tidak mau terlambat. Nah, jadi anak itu yang menjawab, dia sendiri yang akan mencari solusi. Nah, inilah posisi sebagai manajer. Jadi dia menstabilkan itu dia punya kesalahan supaya dia bisa bertanggung jawab dari dia sendiri, nyandak karena dari orang lain. Nah, kalau penyebab orang tua yang terlambat, guru itu harus konsultasi dengan orang tua. Makanya dia presis itu paling terakhir ketika anak itu sudah bilang, berarti kita mau tidur lebih cepat, dia mau bangun lebih awal. Terus guru itu bilang, berarti kalau begitu selain yang dia perbuat, apalagi yang mempengaruhi dia sampai dia bisa datang terlambat, atau bisa membantu dia supaya dia tidak datang terlambat. Siapa saja yang bisa terlibat di situ, begitu dah. Jadi kalau anak itu bilang di rumah, orang tua tanya di rumah situ ada siapa saja yang tinggal. Misalnya cuma ada tapi kakak, atau ada tapi mama, atau ada tapi papa. Berarti
berarti minta tolong ke mama, ke kakak atau adik supaya boleh kasih bangun lebih cepat pada dia, bantu dong pada dia supaya dia tidak mau datang terlambat. Seperti itu. Iya, memang ada pertanyaan-pertanyaan pengaruh di situ. Nanti kita akan belajar. Oke, jadi seperti itu. Jadi di sini kalau menurut ibu-ibu posisi mana? Posisi di manakah kita selama ini sebagai guru? Nah jadi tapi kebanyakan di posisi kalau mau pilih antara satu, posisi yang paling baik yang di mana? Ya, posisi yang manajer. Nah, sebaiknya posisi yang paling baik dilakukan sebagai seorang guru yaitu posisi sebagai manajer. Karena guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan dari atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, itulah tujuan dari posisi komponen manajer. Keyakinan sekolah kelas. Guru berperan menjadi mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, ini adalah inti. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah segitiga restitusi. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi. Dia dapat menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Apa saja yang akan kita lakukan di dalam menstabilkan identitas? Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang akan nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Contohnya, nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan, contoh anak yang datang terlambat. Di situ, yang harus kita lakukan menstabilkan identitas. Panggil anaknya ke ruangan guru, seperti itu. Terus menanya ke guru, lihat kamu datang terlambat. Kenapa sih kamu datang terlambat? Begitu. Jadi di sini menstabilkan identitas. Pasti dia tanya, kenapa kamu datang terlambat? Terus si anak ini bilang, maaf guru atau maaf mem, dia datang terlambat karena apa gitu yang terjadi. Nah, dia sudah buat kesalahan. Ini menstabilkan identitas ya. Terus ibu guru ini atau mem ini menstabilkan berbuat kesalahan. Tadi kan sudah menstabilkan. Berbuat kesalahan itu bukan cuma anak-anak yang sering buat kesalahan, tetapi ibu guru juga pernah berbuat kesalahan. Tetapi bagaimana cara kita belajar dari kesalahan itu? Jadi itu ada dialog antara anak. Tapi anak itu dipanggil di ruangan kan. Terus langsung tanya, jadi dia menstabilkan. Bukan cuma menerangkan bahwa bukan cuma anak yang melakukan kesalahan itu, ibu guru juga sering pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan itu. Terus memvalidasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi sama dengan tadi, ketika dia sudah
melakukan wawancara, terus dia bilang, ibu guru sudah bilang bahwa bukan cuma anak kan yang melakukan kesalahan, tapi bagaimana cara kita memperbaiki, belajar memperbaiki dari kesalahan yang sama, di kesalahan itu, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terus dia situ memvalidasi tindakan yang salah. Kalau menurut kamu bagaimana kalau datang terlambat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita lakukan, yang kita buat atau sudah kita sepakati bersama di kelas. Jadi kita mengulangi lagi itu kesepakatan kelas, apakah dia sudah sesuai atau tidak. Jadi di sini kesepakatan kelas itu sangat penting. Nah, terus bisa saja anak ini menjawab, oh tidak. Jadi kita bisa menanyakan, kesepakatan kelas apa yang kamu langgar begitu. Berarti anak itu berpikir kesepakatan kelas apa? Kalau menurut ibu-ibu, kesepakatan kelas apa yang dia langgar kalau dia terlambat? Nah, datang tepat waktu. Ada lagi? Atau disiplin waktu ya? Karena dengan disiplin, dengan kita datang terlambat, disiplin waktu. Karena kalau kita datang tepat waktu itu, kita bisa menghargai orang yang ada di sekitar, dan kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri seperti itu. Terus jadi menanyakan kepada anak keyakinan kelas apa yang dia langgar. Jadi kesepakatan kelas apa yang dia langgar, nanti anak itu yang akan menjawab. Terus bagaimana supaya dia bisa melakukan atau melakukan perubahan yang supaya dia tidak akan melakukan itu, melanggar itu keyakinan kelas tersebut. Terus jadi nanti tinggal anak itu yang akan menjawab. Terus di sini menanyakan keyakinan itu, murid akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi di situ gerak anak sendiri yang mencari solusi dari masalahnya itu. Jadi tidak ada motivasi lantaran kita mendapat hukuman atau apa. Jadi anak sendiri yang mencari dia punya solusinya itu. Bagaimana dia bicara supaya dia mau datang sekolah itu tidak mau terlambat seperti itu. Terus siapa saja yang boleh terlibat seperti yang di manajer tadi, siapa saja yang boleh membantu dia supaya dia tidak mau datang terlambat seperti itu. Jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi di situ tugas guru yang akan membuat pertanyaan bagaimana itu supaya pertanyaan-pertanyaan itu yang akan memunculkan motivasi anak, bukan karena ada hukuman atau ada hadiah atau apa. Jadi anak sendiri yang akan mencari. Jadi bukan karena orang sebagai guru seperti itu. Baru tidak mampu mengajar. Jadi yang menjadi kesimpulan, hal lain yang penting di pelajaran dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif jangan hanya dilakukan di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi satu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun anak itu berada. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Bagaimana memenangkan ini kan menimbulkan kesadaran anak. Sekian bulannya tak sadar-sadar bagaimana? Berarti maksudnya kesadaran ke anak Karena kan kita dalam 1 tahun, kalau anak itu juga tidak ada perubahan, apa yang harus kita buat? berarti keyakinan kelasnya itu kurang. Nah, di situ keyakinan kelas itu harus disepakati, jangan hanya
sudah siapkan kesepakatan kelas seperti ini. Misalnya datang terlambat. Jangan datang terlambat nih, bukan kesepakatan dari anak-anak. Nah, jadi kesepakatan itu harus datang dari anak, bukan cuma guru atau orang tua seperti itu. Kalau di rumah kan orang tua. Nah, jadi kalau kesepakatan itu harusnya anak yang harusnya apa kesepakatan kita berkolaborasi dengan anak seperti itu. Jadi ketika anak itu memberikan pendapat, oh jangan datang terlambat supaya proses pembelajaran itu tepat. Nah, jadi guru itu harus menjelaskan apa sih kesepakatan kelas itu, kesepakatan kelas itu apa, tujuannya untuk apa. Jadi harus ada pemberitahuan dulu kepada anak. Nah, setelah ada pemberitahuan kepada anak, nah supaya kelas kita ini jadi tertib, jadi nyaman ketika kita belajar, apa kesepakatan yang harus kita lakukan supaya kelas kita jadi aman, nyaman, enak kita akan belajar seperti itu. Jadi dari anak-anak pertanyaan dari anak-anak apa yang harus dorang membuat seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu melibatkan anak seperti itu supaya aturannya bisa diatur. Berarti dari sekolah bagusnya berapa lama dia harus bertambah? Nah, jadi ketika sudah hari ini sudah ada kesepakatan kelas, nah misalnya nih 5 kesepakatan kelas yang anak-anak buat. Jangan datang terlambat misalnya. Berdoa itu sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan itu harus berdoa. Kalau berdoa itu yang sopan. Setuju? Mau berdoa dengan sopan. Jadi kalau berdoa itu duduk dengan tenang, dia tidak berganggu teman. Bagaimana cara berdoa yang sopan? Jadi ada penjelasan sebelum melakukan keyakinan kelas. Nah, misalnya atau 2 ini saja dulu. Nah, ketika anak ini sudah melanggar, maksudnya sudah ada kesepakatan bersama kan, terus dia melanggar. Misalnya besoknya itu atau sebentarnya saja dia sudah langgar kesepakatan kelas, misalnya berdoa itu dia bermain, mengingatkan, coba lihat, terus langsung tunjuk itu di mana yang dibuat kesepakatan itu di kelas. Makanya kesepakatan di kelas itu di kelas, tidak di luar, di dalam ruangan itu. Jadi ketika anak itu melanggar, coba lihat teman-teman kesepakatan kelas apa yang kita misalnya membrace langgar begitu. Sesuai tidak dengan perbuatan yang dengan kesepakatan kelas apa yang dia buat. Jadi kesepakatan itu kelas itu sangat penting untuk menanamkan itu karakter. Tapi kalau ada yang masih gagal melakukan, Dia langsung ke belakang atau langsung ke restitusi itu. Jadi kesepakatan kelas yang dia langgar langsung ke sama yang B. Jadi ini langkahnya restitusi. Jadi anak itu langsung dipisahkan dari kelas seperti itu. Jadi kalau tadi kan contohnya tadi anak terlambat, langsung pisahkan kan dia. Kamu tadi terlambat ya. Jadi ada dialog kan. Nah, kalau dia sementara berdoa, kalau terus dia langgar itu kesepakatan kelas, langsung pindahkan dia ke sebelah. Nah, tapi anak-anak itu pasti tahu, oh berarti dia ada melanggar, langsung ke sebelah. Tapi, jadi yang tidak ada hukum di situ kan. Jadi kita menstabilkan dengan langkah-langkah restitusi seperti itu. Nah, pemahaman kita itu sebagai guru kan selama ini cuma bilang, oh nggak boleh begini, langsung mesti ikut aturan ya, mesti begini. Tetapi bapak nggak tahu di dalam kerangka restitusi itu. Iya, itu yang harus sebagai, tapi nggak
siapa? Maksudnya bukan karena tidak tahu dia langkah-langkah seperti apa. Nah, jadi aturannya sebelah pihak tidak libatkan siswa gitu. Jadi itu kesepakatan kelas itu memang harus libatkan siswa. Jadi antara guru setuju membuat kesepakatan ini. Jadi ketika anak itu bilang oke, setuju begitu. Dia tahu oh ini boleh pakai lambat, oh ini boleh pakai berdoa pada misi sopan seperti itu. Apa yang harus kita buat dengan orang tua terhadap kesepakatan? Jadi kalau misalnya terus membuat ini, alangkah bagusnya kasih tahu orang tua. Menurut saya orang tua sebaiknya libatkan orang tua. Iya, libatkan orang tua memang. Langsung orang tua. Karena orang tua yang apalagi di PAUD toh, Iya, apalagi mereka tua. silat dengan orang tua dari orang tua justru akan berhasil. Iya, jadi itu anak dan tergantung orang tua. Jadi di sini kalau apalagi di PAUD perempuan sangat berperan penting itu orang tua keluarga seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya. Jadi pemahaman selama ini terasa kuat, jadi lebih cuma iya. Jadi kalau misalnya di kelas itu kalau misalnya ada anak-anak yang melanggar kesepakatan yang telah buat bersama, kita akan dia nanti di sebelah dia punya langkah-langkah institusi yang kita buat yang dapat menggali dia punya motivasi dari diri sendiri, bukan karena orang lain gitu. Bukan karena oh dia mau marah kuat, dia mau baik atau dia mau apa atau dia mau dapat bintang sambil nanya. Jadi itu dari luar, dari eksternal, bukan dari diri sendiri. Jadi kalau dia dari diri sendiri pasti dia melakukan, dia akan ikut aturan itu. Tapi kalau dia dari eksternal itu dia melakukan karena ada mudah pemarah dia atau mendapat ketawain dan teman-teman atau apa, jadi ada penghukuman yang terasa dari luar lah, tidak dari dalam seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Berarti ini semua komponen yang ada di sekolah mesti satu, dari guru, dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan anak. Iya, jadi warga sekolah itu. Warga sekolah itu Iya, jadi mesti ada kolaborasi. Jadi paling intinya dalam mendidik anak itu ada kolaborasi semua pihak yang ada di sekolah. Supaya kalau tujuan dari apa yang kita akan ajarkan bisa tercapai. Oke, seperti itu ada. berarti harus dimulai dari kepala sekolah, kemudian ke guru, Iya. orang tua, baru ke anak. Oke. Jadi tindakan untuk yang tadi sudah satu semester atau sudah minggu kerja atau masih Apa biasa aja setiap hari di kelas. Nanti kalau misalnya dia ada pelanggaran di dalam kelas, keyakinan kelas itu yang kita tidak sesuai itu, tidak sesuai dengan kesepakatan keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas itu yang paling apa? Yang paling Berarti di dalam memulai tahun ajaran baru nanti MPLS itu keyakinan kelas iya harus sekali. Makanya di dalam ini tujuannya itu langsung diterapkan di saya kemungkinan orang tua bisa berikan langsung memang harus, bukan bisa iya. Makanya ini ada usul setiap kali ada apa kita langsung mengasih juga libatkan orang tua dan saya kan tahu oh ini buku-buku ini yang perlu ditekankan dalam ekonomi kelas dan kemudian nanti beberapa kan yang sama juga sudah terjadi baru selesai maksudnya dia 1 bulan itu tidak pernah sadar saya memang orang tua mungkin beda
bekas orang kalau dompet itu bagian mesti tahu dia mesti jelaskan ke orang tua jangan tarik dia dari IP potensi dan DP panjang orang mesti jelas DP pribadian dia anak pintar tuh DP pribadian anak bagus kalau saya nilai kan mesti apa karakter yang harus karena ini bicara integritas jadi yang paling utama itu kepribadian kalau dia lebih pintar sekali di kelas satu bulan itu tidak pernah saya dasar tegur guru semua kalau tidak itu orang ajar silakan bilang terus jadi makanya itu tegur dengan jadi saya depan apa kamu kasih tahu pada orang tua pasti orang tua jangan tahu dan tolong bantu dapat apa sih mari orang sepakat. iya Jadi agak pincang memang kalau kontrakan apa komunikasi dengan orang tua harus bantu. Supaya apa yang dilakukan di sekolah dilakukan di rumah. Iya, seperti itu. Jadi harus dilibatkan Jadi mesti ada jangan kolaborasi. nanti ke belakang di orang tua pintar anak pintar Iya sih. Makanya itu sangat membutuhkan itu kolaborasi dengan orang tua karena biar sampai yang kita bilang tadi, biar guru suka ngangkat karakter bagus-bagus di sekolah dia lakukan itu di sekolah itu karena dia tahu di sekolah kita langkah itu, tapi di rumah jadi orang tua ya nyanda sesuai dengan nilai-nilai karakter yang diajarkan di sekolah, ya itu orang sebagai guru kolaborasi dengan orang tua. Jadi anak itu sampaikan anak itu melihat contoh dari orang tua, walaupun orang suka cerita ya karakter yang bagus untuk di sekolah, tapi kalau lingkungan itu nyanda mendukung, nyanda sesuai, makanya Ki Hajar Dewantara bilang kalau anak itu dilahirkan dengan keluarga itu pendidikan yang utama, begitu. Dia sudah ada isinya, dia akan bertumbuh sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar anak. Kalau anak karena kalau pikirku dia ditebalkan dengan orang tua yang amburadul, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, ya anak itu akan tumbuh sesuai dengan tidak sesuai dengan nilai banyak orang kebajikan. yang seperti itu seperti kasih di sekolah nanti guru Kalau bagi ibu rata-rata begini yang begitu. ada apa-apa datang pak guru bagaimana kamu bicara begitu. guru yang Kena, padahal kembalikan lagi bagaimana kebiasaan di rumah itu, begitu. maksudnya Jadi kami kerja sama Pak, orang tua dengan guru yang gagal di pendidikan sekarang seperti itu. Dorang cuma tahu tapi anak usah di sekolah. Di rumah itu orang tua dia tapi anak usah di sekolah. Lapas tangan. Dorang nggak tahu. Padahal pendidikan utama itu keluarga. Di sekolah itu paling tinggi 3 jam. Sedangkan untuk anak itu berapa jam di rumah dengan itu pun iya, kalau dia datang, kalau dia enggak, jadi tidak bisa. Jadi itu, jadi harus ada kolaborasi antara sekolah dengan orang tua atau lingkungan sekolah seperti itu. Oke. Iya. Iya sih. Seperti itu sampai di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah. Oke. Nah, Dibicarakan di rapat rapat awal. Oke, siap. Rapat awal sekolah. Oke, siap. Karena tadi kita sudah dibuka dengan doa. Bolehkah kegiatan ini tutup oleh Ben Grace? Dengan doa. mari kita berdoa
kegiatan pembebasan begitu kemudian materi yang disajikan olehnya berkuangnya media semua dan semua kami percaya semuanya sudah dilaksanakan Tuhan dan apapun yang sudah kami bicarakan dan disampaikan oleh materi pada Tuhan dapat kami terapkan dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan pribadi sebagai guru maupun di lingkungan sekolah dan dimanapun kami berada dan kami biar semuanya dapat dilakukan dengan mengandalkan Tuhan dan semuanya untuk hormat dan Tuhan. Diberkatilah terus untuk materi yang ada Tuhan dengan kesehatan, kekuatan serta hikmat dalam dia dalam tugas dan tanggung jawab serta kepercayaan Tuhan berikan secara pribadi, keluarga, lembaga pendidikan dan dimanapun dia dipercayakan. Terima kasih Tuhan Yesus kami tutup kegiatan ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih. Dikembalikan kepada Grace. Kemana? Ke sekolah. Ke sekolah. Jadi kesepakatan kelas kita pertama yaitu kesepakatan datang sekolah tepat waktu. Boleh begitu? Nah, kalau berdoa dengan apa? Sobat. Setuju berdoa dengan sopan? Setuju. Belajar. Nah, belajar itu harus harus fokus, harus sopan. Nah, kalau belajar Dora ada Dora aneh, Dora yang bersyukur sih. iya. Nah, di situ ada teman lagi. Itu ada gambar apa? Main. Brigita. Itu ada gambar apa? Lagi main. Nah, kalau bermain tidak bermain sama-sama atau bermain sendiri-sendiri. Dan bersama-sama. Iya, tidak memilih-milih teman. Dan kalau bermain itu bermain bersama-sama ya. Jadi sepakat kalau bermain tidak pilih-pilih teman. Bermain bersama-sama ya. Sepakat? Sepakat. Oke. Nah, kalau buang sampah itu tak taruh di mana? Di tempat sampah. Taruh di tempat sampah. Jadi kita harus menjaga kebersihan. Oke, setuju? Setuju. Oke. Waktu. Kedua, belajar. Ketiga, berdoa. Kedua, berdoa. Berdoa. Apa? Keempat, belajar. Bermain bersama. Bermain bersama. Kelima, Kelima, buang sampah pada selesaikan. Selamat pagi. Kau Nathan bilang apa, Dang? Good morning, Nathan. Wah. Bilang apa? Kok kuat, coba. Bilang bagaimana kalau datang ke sekolah? Kalau terlambat, bilang apa? Yuna? Kalau terlambat, bilang apa? Oh maaf, iya. Nanti kalau terlambat atau datang sekolah bilang good morning, ya. Ayo, itu sudah. Good morning Bianca. Kenapa minta maaf? Oh, Bianca terlambat. Iya, nanti lain kali enggak ya? Oke. Thank you God for this day. Itu teman-teman yang rajin datang sekolah hari ini. Oke.
hebat. Good morning, Nathan. Aduh, hebat sekali. Good morning, Meme. How are you? Oh, hebat. Good morning, children. How are you? Hebat. Anak-anak lembaga kecil. Apa kabar hari ini? Sehat, cerdas, ceria, berkarakter, religius. Yes, yes, yes. Ih, hebat, semangat semua. Sekarang saya mau tanya dulu, siapa yang tahu hari ini hari apa ya? Ada yang tahu hari ini hari apa ya? Kalau kemarin hari Selasa, hari Rabu. Good. Jumat, Sabtu, Minggu itu nama hari. Nah, itu nama-nama hari. Dalam satu minggu ada 7 hari. Nah, sekarang kita akan belajar nama-nama bulan. Hari kita belajar mengenal nama bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Jumlahnya 12 di dalam Yuk kita kerjasama. Wah, hebat orang. Wih, hebat, sudah mau selesai. Nanti setelah itu cuci tangan ya. Bianca. Nah, oke. Ya. Iya. Nanti cuci. Wah. Bianca. Jennifer. Acacia. Sia. Brigita. Oke, kalau sering datang terlambat itu bagus atau tidak? Tidak. Ya, Bianca tadi kalau sudah datang terlambat itu satu kesalahan atau tidak? Kesalahan. Oke. Nah, kalau berbuat kesalahan itu bukan cuma Bianca yang sering buat kesalahan dan juga sering buat kesalahan. Tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan itu? Kita memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Oke, jadi menurut Bianca setuju tidak kalau kita memperbaiki kesalahan kita? Iya, sekarang kita cari sama-sama ya solusinya. Nah, Bianca kalau sering datang terlambat di sekolah pasti punya alasannya kan? Apa sih alasan Bianca sampai datang terlambat di sekolah? Karena yang sakit, Opa ada kasih mandi lama. Oh, Opa kasih mandi lama tuh Bianca sampai Bianca sakit. Iya, Terus datang terlambat ke sekolah. iya. Oh, tapi Bianca sudah hebat datang sekolah meskipun lagi keadaan sakit. Ada berusaha datang sekolah meskipun terlambat. Karena yang kain Opa, lalu Bianca udah sembuh. Oh iya, datang sembuh. Oke, tapi kalau menurut Bianca, kalau datang sekolah itu terlambat, Bianca kalau datang sekolah itu terlambat, itu satu kesalahan, keyakinan kelas apa yang Bianca langgar itu? Disiplin. Iya, betul sekali. Kalau menurut Bianca, disiplin itu penting atau tidak? Penting. Iya, penting. Nah, karena disiplin itu kita menghargai waktu. Dengan disiplin itu kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, menurut Bianca,
Setuju tidak kalau disiplin itu kita harus ikuti aturannya? Setuju. Nah, sepakat ya. Nah, terus apa yang Bianca akan lakukan? Akan Bianca berlapat agarnya Bianca sakit. Oke. Nah, terus apa yang akan Bianca lakukan supaya Bianca tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Tidur lebih awal dan bangun lebih cepat supaya pada sekolah tidak terlambat. Oh, hebat. Sekarang Bianca sudah tahu solusinya. Dan juga nanti Mem akan kerjasama sama orang tua Bianca supaya membantu itu Bianca supaya tidak lagi terlambat datang sekolah. Oke? Sekarang kita sudah dapat solusinya ya. Terima kasih Bianca. Sekarang Bianca boleh gabung sama teman-teman di dalam kelas. Oke, Bianca. Terima